Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sekarang akan memulai pembelajaran dalam jaringan atau daring ya. Dan ini alhamdulillah merupakan pertemuan yang pertama untuk pelajaran akidah akhlak untuk kelas berapa ini? Kelas 11 ya. Dari kelas yang saya ajar tahun ini tentu tidak semuanya kenal ya, tidak semuanya kenal sama saya, karena kebetulan tahun kemarin saya hanya ngajar 3 kelas dari kelas 10-nya itu. Jadi kemungkinan ini ada banyak kelas yang masih belum kenal sama saya, kecuali anak kelas 10 IPA 1 kemarin, berarti sekarang sudah kelas 11 ya. Dan kelas 10 IPA 3 dan kelas 10 IPS 1. Selain itu insya Allah masih belum kenal. Maka sebelum saya memulai pelajaran ini, perlu saya perkenalkan diri. Ini untuk yang kelas yang tidak kenal aja. Jadi saya namanya Bapak Sayadi. Nama lengkapnya itu Ahmad Sayadi, Magister Pendidikan Islam atau MPDI. Jadi pendidikan saya S1 itu jurusan guru pendidikan Islam gitu. Guru pendidikan agama Islam. Jadi titel waktu S1 itu SPDI. Terus dan saya tempuh di STAIN Jember dulu. Selesai masuk 2003, selesai 2007. Terus setelah itu saya ngajar di 2007 itu ngajar di STM dulu. Atau mungkin dikenal dengan SMK Negeri 2 Jember. Jadi mulai 2007 saya langsung menjadi guru, jadi lulus itu langsung menjadi guru. Cuma enggak ngajar di MAN saya. Jadi langsung ngajar di SMK Negeri 2 Jember, pelajarannya PAI di situ sampai 2015. Nah, 2009-nya saya melanjutkan studi S2 di STAIN Jember juga, dan selesai tahun 2011 pas 2 tahun. Jadi alhamdulillah pendidikan saya tepat waktu semua. S1 itu saya tempuh 4 tahun dan S2 2 tahun. Jadi 2011 saya sudah menyelesaikan studi saya di S2-nya. Makanya yang MPDI itu sebenarnya hasil dari menuntaskan belajar mulai dari 2009 sampai 2011, dan 2019 melanjutkan studi lagi ya sampai sekarang. Jadi posisi saya sama kalian ini sama-sama pelajar sebenarnya. Cuman bedanya kalian belajar di sekolah, saya di perguruan tinggi. Status kita sama.
sama-sama sebagai seorang pelajar. Mudah-mudahan dimudahkan belajar kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah tentunya. Mungkin ada yang mau main-main ke rumah saya. Silahkan, rumah saya satu kecamatan dengan Man 1 Jember, Kecamatan Kaliwates, dan dekat dengan IAIN Jember. Pas di sebelah baratnya, di situ banyak fotokopian. Daerah sana, tanya Pak saya gitu. Mungkin ada yang mau silaturahim, silakan, saya tunggu ya. Karena kita nggak ketemu di kelas ini. Kita ketemunya ya lewat jaringan kayak gini. Cuman mungkin agak sedikit berbeda dengan guru-guru yang lain. Jadi saya lebih memilih merekam, kemudian saya upload di channel YouTube saya, Al Mabruk. Cuman minta tolong dibantu subscribe. Sebenarnya saya itu mau live streaming, cuman ternyata tidak diperkenakan. Karena sekarang di YouTube itu bisa live streaming kalau sudah punya subscriber itu minimal 1000. Makanya tolong dibantu pencet itu yang di bawah ini ya, merah-merah itu ya, jangan lupa subscribe, pencet tombolnya, tekannya pakai jari saja, jangan pakai palu, rusak HPmu nanti. Share kalau sudah sampai 1000 enak, ini tidak perlu saya nyimpen di HP. Ini memorinya penuh ini kalau tiap ngajar saya nyimpen di HP nanti nggak muat memorinya ini. Jadi maunya saya live streaming aja ya, tanpa edit langsung menjadi langsung terekam di YouTube, dan belum diperkenankan. Mungkin setelah pembelajaran ini berlangsung, setelah banyak yang subscribe dari anak-anak, ya insyaallah bisa nanti live streaming. Tolong dibantu, bahkan ajak teman-temannya yang lain, bapak, ibu, bahkan neneknya dan kakeknya ajak ya untuk subscribe. Baik anak-anakku, jadi saya ngajar akidah akhlak. Bagi kalian yang sudah pernah saya ajar ya tidak perlu saya perkenalkan lagi. Cuman ini lebih banyak dari siswa yang belum saya ajar, karena di tahun ini saya kelas 11 itu ngajar ada 8 kelas. Yang kenal sama saya ada 3 kelas. Jadi yang lain ini masih belum kenal sama saya. Nah, kalau misalkan pengen tahu secara langsung ya datang ke rumah. Ya, datang ke rumah dan bisa kontak-kontakan dulu. Bisa dicatat nomor saya, nomor WA saya 082 330 45006. Saya ulangi 082 330 45006. Ya, sudah. Jadi itu. Dan mungkin kalian punya grup daring WA saya, silahkan dimasukkan, khusus yang memang saya ajar ya. Dan koordinator kelas usahakan bisa japri saya. Jadi nanti kalau ada informasi
kalau ada informasi saya gampang untuk memberikan informasi itu. Jadi tolong kelas 11 koordinatornya japri saya, kasih tahu saya nama nama kelas, alamat tidak usah, saya tidak perlu itu. Yang penting nama dan kelasnya itu sudah cukup. Apalagi tempat tanggal lahir tidak perlu diberikan. Nama bapak, nama ibu, nama nenek, nama calon suami atau calon istri tidak usah. Cukup nama dan kelas berapa ya. Nanti saya simpan. Termasuk untuk yang kemarin sudah kirim ke saya yang kelas 10. Biasanya saya setelah pembelajaran berakhir itu nomornya anak-anak saya hapusi. Koordinatornya yang kemarin yang kelas 10 IPS apa Rocky ya, bisa chat ulang Rocky, biar saya simpan dengan nama yang berbeda. Nanti saya kasih kelas 11. Kemarin kan kelas 10 ya, saya hapusi semua. Baik, untuk akidah akhlak, materi akidah akhlak ini saya sudah upload di e-learning, di download ya. Jadi materinya sudah saya upload ini di e-learning. Jadi kalian tinggal download saja dan nanti kalian pelajari. Itu ada di bab 1 itu ada lembar pengamatan di halaman 4 di situ. Silahkan dilihat, silahkan Anda isi, dan isian itu komentar kalian bisa kalian tulis. Kalau yang mau mempunyai nilai keaktifan, tulis di ini ya, di kolom komentar YouTube ini. Anda tulis. Jangan lupa kasih nama. Jadi formatnya nanti misalkan, jadi Anda tulis di bawah itu nama, terus kelas. Nanti ketemu itu. Jadi kalau jadwalnya hari Senin, ini sekarang ya hari Senin misalkan tanggal 13 Juli itu jam masuknya, tapi ternyata komentarnya di tanggal 14-nya, itu nanti ya tidak punya nilai keaktifan itu. Jadi yang usahakan kalau waktunya pelajaran itu Anda menonton minimal di hari itu dan langsung komentar di hari itu juga. Komentarnya itu ada gambar ya, ada gambar di situ, gambar pengamatan. Anda tinggal tulis ini ada gambar pengamatan. Ada gambar pengamatan di situ. Silakan Anda tulis ya. Bentar. Anda tulis itu di hasilnya di kolom komentar. Ini kok tambah buruk, malah buruk ini. Bentar. Waduh, salah ini. Ya maklum, ini bukan YouTuber saya ini. Baik, sudah jelas ya. Untuk pertemuan pertama ini, bahasan kita itu tentang ilmu kalam. Ada yang sudah tahu ini apa ilmu kalam? Sambil dilihat ya, sambil dilihat. Kalau perlu langsung di print out aja, itu buku ajarnya
itu bisa digunakan selama 1 tahun atau 2 semester. Anda print out sendiri ya sendiri, atau halamannya itu sekitar 232 halaman, print semua. Jadi untuk kebutuhan nanti belajar, dan juga di situ ada soal-soal latihan. Ada lembar ayo mengamati di situ. Ini kok malah kayak gini nih kualitas gambarnya ini. Aduh. Baik. Aduh. Kacau ini. Saya yang penting kelihatan. Yang penting kelihatan dulu saya. Aduh, malah hitam ini. Ya, dilanjut. Sekarang materi kita langsung pada materi ya. Mungkin saya hanya menyampaikan materi ini sekitar 30 setengah atau setengah atau sampai 1 jam. Sebenarnya alokasi waktu itu untuk pembelajaran daring kan selama 1 jam setengah. Tapi nanti bisa Anda, jadi begini, jadi kita belajarnya, Anda mendengarkan penjelasan dari saya itu sekitar setengah sampai 1 jam, dan sisanya nanti Anda pergunakan untuk membuat pertanyaan, untuk mengomentari dari hasil pembelajaran ini, biar ketemu kalau kalian memang benar-benar aktif. Dan jangan lupa juga di e-learning Anda mengisi absensi. Cuma nilai keaktifan itu didapatkan dari komentar kalian langsung di kolom di bawah ini ya. Dan bisa berbentuk, kalau memang ada pertanyaan silahkan ditulis juga pertanyaannya. Cuman kemungkinan bukan saya yang jawab. Ini nanti banyak sekali kalau misalkan ya, kecuali yang saya sempat mungkin saya jawab. Tapi bagi yang mungkin tidak mempunyai pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan temannya. Pertanyaan temannya nanti bisa dijawab ya. Itu juga nanti akan sama kok. Jadi ketemu itu. Ini untuk yang kelas hari Senin, ada 2 kelas. Kelas 11 IPS 3 itu jam pertama jam 7.00 sampai jam 8.30. Sedangkan nanti jam keduanya itu kelas 11 IPS 4. 11 IPS 4 itu nanti. 11 IPS 4. Dan untuk besok Selasa itu kelas IPA 2. Langsung sebenarnya materi itu bisa Anda baca sendiri. Jadi saya ini kayak presentasi lah. Jadi sekarang ilmu kalam diingat. Jadi materi kita saat ini itu ilmu kalam. Ada yang sudah pernah tahu apa itu ilmu kalam ya? Kalau kalam sendiri tahu. Terutama bagi kalian yang sudah pernah belajar di madrasah, belajar ilmu nahwu, itu cukup dikenal sekali kalam itu. Menjadi pembahasan di awal-awal sekali ketika belajar ilmu nahwu, salah satu ilmu gramatikal Arab. Al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufid bil wad'i. Ada yang pernah belajar jurumiyah sini? Cuman ini beda. Kalam di dalam nahwu dengan kalam
di dalam akidah akhlak ini berbeda. Apa yang disebut dengan ilmu kalam? Jadi Anda bisa baca di situ ada pengertian secara kebahasaan atau etimologi. Dalam istilah bahasa Arab itu biasanya yang biasa baca kitab itu pengertian itu biasanya takrif. Pengertian itu memang sudah terbiasa ya. Lughatan yaitu secara kebahasaan, syar'an dan secara syarak atau istilahan atau secara istilah. Nah, di sini tertulis pengertian ilmu kalam secara etimologi dan terminologi. Kemungkinan pembahasan tentang ilmu kalam ini tidak selesai satu kali pertemuan ini. Jadi untuk minggu berikutnya saya akan buat kayak gini lagi, saya upload lagi dan Anda bisa melihatnya lagi. Kenapa saya simpan di channel? Karena kalau misalkan saya upload bentuk videonya, nanti kalian itu ada banyak alasan dari anak-anak mau download memorinya penuh. Ini pengalaman tahfidz yang kemarin. Yang tahfidz kemarin itu agak susah anak-anak itu nyetorkan hafalannya karena HP-nya tidak muat katanya. memorinya tidak kuat, tidak muat. Jadi ini menghindari kekurangan penyimpanan, memori penyimpanan. Jadi saya buat kayak gini dan ini bisa dilihat, dan ketika sudah mau ujian ya bisa dilihat lagi ini. Baik, ini saya cukup ya untuk sebagai pengantar, terutama bagi yang kelas-kelas baru. Siapa nama saya tadi, masih ingat? Pak saya dia ingat. Baik, langsung ya. Nah, materi ilmu kalam. Jadi di situ ada pengertian ilmu kalam secara kebahasaan atau etimologi. Nah, kalau secara kebahasaan, jadi kata kalam itu dikenal dengan diberi arti sebagai pembicaraan. Akan tetapi di sini berbeda antara kalam dan qaul. Ini kan sebenarnya sama-sama perkataan sebenarnya. Qaulun itu perkataan, maka qala itu berkata. Kalau Rasulullah itu biasanya qala, bersabda. Kalau qala ta'ala berarti berfirman Allah Ta'ala. Kalau qala siapa? Qala Rocky misalkan. Berarti berkata Rocky. Kalam juga ini perkataan sebenarnya kalau dari sisi bahasa. Cuman berbeda dengan qaul. Jadi qaul dan kalam itu berbeda. Kalau kalam itu lebih kepada pembicaraan yang sudah bernalar ya, yang sudah berlogika. Kalau sekedar mengungkapkan sesuatu itu tanpa mikir, tanpa ada landasan logikanya, berpikirnya, itu lebih dimaknai sebagai qaul, bukan kalam. Nah, sehingga ciri utama dari ilmu kalam itu, jadi ciri utama dari ilmu kalam itu sendiri ada pada rasionalitas dan logis. Jadi kalau berkata asbun itu asal bunyi, itu tidak bisa dikategorikan sebagai ilmu kalam. Tidak dikategorikan sebagai kalam.
Maka di sini kalam itu sangat erat sekali hubungannya dengan ilmu logika, atau di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan mantik ya. Dulu saya yang di pondok ini mungkin ada yang sudah sampai pada pelajaran mantik. Itu ilmu logika. Di sini juga ada istilah lain ya, istilah lain dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu juga dikenal dengan nama teologi Islam, yang dalam bahasa Inggris itu teologi. Itu juga sama ilmu kalam. Jadi dari sisi kebahasaan, ilmu kalam itu ya adalah pembicaraan. Ilmu kalam itu membicarakan tentang bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan. Tentu di sini yang dimaksud keagamaan di dalam Islam ya, dengan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan. Jadi tidak sekedar berkata, tapi ada buktinya itu yang meyakinkan. Begitu pula ilmu kalam itu disebut sebagai ilmu yang membahas tentang masalah keimanan. Itu. Memang di sini ada beberapa alasan ya, kenapa ilmu ini kemudian diberi nama ilmu kalam. Alasan yang pertama, karena memang sebagian dari para ulama ketika menjelaskan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah akidah itu keyakinan, masih ingat pelajaran kelas 10 ya. Jadi ketika para ulama itu menjelaskan persoalan-persoalan di dalam hal akidah yang biasa digunakan oleh para filsuf ya, para ulama itu sering mengatakan metodenya itu dengan sebutan al-kalam, sehingga orang yang ahli atau pakar di dalam ilmu kalam ini disebut dengan ahlul kalam. Sedangkan untuk para filosof itu disebut dengan ahlul mantik. Dan juga orangnya itu juga ahli ilmu kalam itu juga disebut dengan mutakallimin. Itu alasan yang pertama. Jadi karena memang para ulama itu sudah sering menyebut dari metode ketika membahas atau menjelaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah Islam itu dengan nama al-kalam. Jadi metode al-kalam. Makanya ilmunya pun juga disebut dengan ilmu kalam. Yang berikutnya, pada abad kedua Hijriah itu ada persoalan yang cukup menggoncangkan umat Islam, yang pada saat itu mengenai membicarakan tentang persoalan kalamullah. Jadi firman. Pada saat itu terjadi perdebatan di antara para mutakallimin, perdebatan apakah firman Allah itu merupakan sesuatu yang baru, hadis, ataukah itu qadim. Jadi itu terdapat perdebatan itu. Dan cukup menggegerkan juga itu dulu. Bahkan sempat
apa ya, jadi ada para mujtahid itu, para imam-imam itu sampai dihukum itu yang terkait dengan masalah ini, apakah firman Allah itu baru ataukah dahulu gitu. Karena yang jelas gini, nanti ada efek dari definisi itu. Nah begini, ada yang mengatakan bahwa firman Allah itu baru. Kenapa? Karena firman Allah itu memang diturunkan pada Al-Quran ya. Kita lebih pada ini Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang diturunkan kepada Rasulullah ya pada zaman Rasulullah. Pada zaman Nabi Muhammad ya beberapa abad yang lalu. Tapi ada yang mengatakan kalau kalamullah itu qadim. Kalau misalkan dikatakan baru, berarti Allah itu juga mempunyai sifat sebagaimana sifatnya manusia atau makhluk yang baru ini. Jadi kalau misalkan dikatakan kalamullah itu sesuatu yang baru, maka ya apa bedanya nanti Khalik dengan makhluk, Allah dengan ciptaannya ini dengan manusia seperti kita. Karena itu memang dikaitkan. Makanya ada yang mengatakan berikutnya kalamullah itu qadim, dahulu. Jadi sebenarnya Allah itu sudah berkalam itu, berfirman itu sebenarnya sudah dulu pada zaman azali itu. Cuman kenapa kok baru diturunkan? Ya diturunkan kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur dan disesuaikan dengan kejadian. Ketika ada suatu kejadian, maka kemudian turun firman Allah itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Maka kejadian-kejadian itulah yang kemudian dikenal dengan asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya kalamullah itu. Sebenarnya kalamnya itu sudah lama. Allah itu berfirman sudah lama sekali. Makanya itu disebut dengan qadim. Jadi gitu. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa ilmu yang kita pelajari ini disebut dengan ilmu kalam. Sedangkan pengertian secara terminologi atau istilahan, ini ada beberapa pakar, ada beberapa ilmuwan yang memberikan definisi tentang masalah ilmu kalam. Jadi ada beberapa pakar. Yang pertama dapat kalian baca di situ. Ini ada di halaman 5 ya. Ada di halaman 5. Tuh, ini kok rame ya. Kebetulan rumah saya ini pinggir jalan. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani. Akidah itu kepercayaan, imani ya kepercayaan. Akidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Jadi itu jadi kalam itu ada kaitan, ada kaitan antara akidah imani dengan dalil-dalil rasional. Jadi kuncinya itu dua. Coba kita lihat pengertian dari Mustafa Abdul Razik. Ini pakar yang kedua. Jadi ilmu kalam itu bersandar pada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah. Ini kalau kalian teliti, ini sebenarnya dibalik aja. Pengertian dari Ibnu Khaldun itu sebenarnya sama dengan Mustafa Razik. Cuman ya dibalik saja. Kalau Ibnu Khaldun itu
mengedepankan definisinya pada sisi akidahnya, kemudian pada dalil-dalil atau logikanya, sedangkan Mustafa Abdul Rasik ini mengedepankan dalil-dalil atau argumentasi rasional, dan kemudian juga dikaitkan dengan masalah akidah atau keyakinan yang bersifat imaniyah. Itu ya sama aja. Terus di sini ada satu tokoh lagi yang mendefinisikan tentang masalah ilmu kalam secara terminologi, secara istilah, yaitu Imam Abu Hanifah. Ini imam yang cukup terkenal sekali. Dan Imam Abu Hanifah ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ketika terjadi perdebatan tentang masalah kalam itu apakah qadim ataukah hadis, dahulu ataukah baru gitu, Imam Abu Hanifah ini sampai dihukum ini sampai di penjara karena pada masa itu pemerintah itu, kekhalifahan pada waktu itu lebih condong pada keyakinan bahwa Al-Quran itu baru, sedangkan Imam Abu Hanifah ini tidak mau mengatakan itu, padahal seorang imam yang seorang tokoh pada saat itu di zamannya, yang tokoh besar, ulama besar, cuman tidak sependapat dengan keyakinan dari kekhalifahan, hanya dihukum. Nah, Imam Abu Hanifah ini menyebutkan nama ilmu kalam itu sebagai al-fiqhul akbar. Jadi menurut persepsinya Abu Hanifah ini, jadi hukum Islam itu dikenal dengan dua bagian. Yang pertama itu adalah al-fiqhul akbar atau fikih besar ya. Fikih besar kalau kita terjemahkan. Yang kedua itu adalah al-fiqhul asghar, fikih kecil. Perbedaannya apa? Kalau fiqhul akbar itu membahas tentang keyakinan. Jadi pokok-pokok agama dalam ilmu tauhid itu disebut dengan fiqhul akbar. Jadi pelajaran akidah ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai pelajaran fikih, tapi fikih besar. Fikih besar. Nah, sedangkan pelajaran yang fikih kecil, ya pelajaran fikih itu kalian juga ada pelajaran fikih itu yang membicarakan atau membahas tentang masalah muamalah, itu masalah bersuci, berwudu, berbicara atau membahas masalah najis dan lain sebagainya, itu fikih kecil. Jadi kalian ini punya dua pelajaran fikih di kelas ini. Ada fikih besar, ada fikih kecil. Pelajaran akidah ini yang fikih besarnya. Dan ini memang dampaknya memang berbeda antara fikih besar dengan fikih kecil. Kalau fikih besar itu orang keliru di dalam berfikih itu konsekuensinya itu antara apakah dia itu dikatakan sebagai orang yang beriman ataukah sudah tidak beriman lagi atau kafir, murtad. Itu konsekuensinya. Jadi kalau terkait dengan masalah fikih akbar ini, orang kalau keliru maka konsekuensinya adalah murtad. Biasanya istilah-istilah itu dikenal dengan syirik, kafir, yaitu. Dan ya konsekuensinya neraka gitu.
dosanya dikategorikan sebagai dosa besar. Sedangkan kalau al-fiqhul asghar ini fikih kecil, ndak kayak gitu. Jadi itu kaitannya bukan dengan masalah status seseorang, apakah masih dikategorikan sebagai orang yang beriman ataukah tidak, masih dikatakan sebagai muslim atau tidak sampai situ. Cuman bagi orang yang melakukan ya berdosa aja gitu. Berdosa bagi orang yang melanggar di dalam fikih asghar. Dan konsekuensinya ndak pas langsung neraka, ya hanya dosa aja, dosa itu perbedaannya. Makanya masalah-masalah yang dibahas di dalam al-fiqhul asghar itu disebut dengan cabang saja, bukan pokok agama. Jadi kalau di dalam al-fiqhul akbar itu mengenai pokok-pokok agama, sedangkan al-fiqhul asghar itu hanya cabang-cabangnya saja. Sehingga kalau kita melihat dari pengertian itu, ada beberapa yang bisa kita ambil. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah itu ya dalil nakli itu kan tahu sudah ya, diambil dari Al-Qur'an dan hadis, dan juga diambil dari argumentasi rasional. Nah, argumentasi nakliyah itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis, sedangkan yang rasional itu dilandaskan pada pemahaman dengan menggunakan metode berpikir filsafat. Dan juga di sini bisa kita pahami bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berikut dengan sifat yang mungkin ada pada Allah, dan juga membicarakan tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada pada rasul itu, dan juga sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada rasul, dan juga sifat yang mungkin ada yang mungkin terdapat pada rasul. Jadi ilmu kalam ini jadi pertama membicarakan tentang masalah sifat wajib. Ini yang belajar ilmu tauhid ini pasti akan cukup tahu sekali. Jadi ada sifat yang wajib, kemudian ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Yang wajib itu pasti terdapat dan layak disematkan pada Allah dan Rasulnya. Sedangkan sifat yang mustahil itu adalah sifat-sifat yang tidak mungkin terdapat pada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang jaiz itu bisa ada, sifat itu bisa ada, bisa tidak. Jadi itu kedua pengertian ilmu kalam secara etimologi dan terminologi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan dasar ilmu kalam. Baiklah, di dalam pembahasan ilmu kalam ini menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sumber
Sumber utama dari ilmu kalam ini adalah menggunakan Al-Quran. Seperti yang sering kali digunakan oleh mutakallimin ketika membahas ilmu kalam ini, Al-Quran di dalam surat Al-Ikhlas, hafal kan surat Al-Ikhlas? Kalau ada yang nggak hafal surat Al-Ikhlas nanti ya mending turun aja ke, nggak pantas nanti di kelas aliyah ini. Gimana? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari keseluruhan ayat ini semuanya membahas tentang identitas Allah. Allah itu esa. Allah itu Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang setara dengan dia, dengan Allah itu. Jadi ayat ini memang menjadi dalil tentang tentang Allah, tentang keesaan Allah, tentang status Allah, di mana status Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jangan sampai bertanya Allah itu punya anak berapa. Tidak boleh. Dan juga Allah itu juga tidak terlahir dari siapa-siapa. Juga kita temui di dalam surat Al-Furqan ya, Al-Quran surat Al-Furqan ayat 59. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyir rahmanu fas'al bihi khabira. Jadi Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, dan juga apa yang terdapat di keduanya, ada di langit dan di bumi itu selama 6 masa. Kemudian Allah itu bersemayam di Arasy. Ini menceritakan tentang singgasana, tempat Allah tempat Allah bersemayam. Dan tempat Allah itu di Arasy itu setelah menciptakan ini langit dan bumi. Dan juga pada ayat berikutnya di dalam surat Al-Fat itu ayat 10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Ayat ini membicarakan tentang kekuasaan Allah. Jadi yadullahi fawqa aydihim, yang dibahasakan dengan bahasa yadullah, jadi tangan Allah. Sebenarnya ini adalah membicarakan tentang masalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa dan ilmu kalam itu tidak terlepas dari yang namanya dalil nakli dari Al-Quran. Akan tetapi tidak hanya cukup pada dalil Al-Quran saja,
Jadi ada dalil nakli, ini sama-sama nakli ya, yang diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini digambarkan salah satu yang menjadi bukti bahwa hadis Rasulullah itu juga membicarakan tentang masalah keyakinan. Ketika Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril yang waktu itu malaikat Jibril berwujud manusia dengan pakaian yang sangat putih sekali, bayadus siyab. Jadi pakaiannya itu putih sekali, dan sawadis sya'r, rambutnya ini sangat hitam sekali. Jadi Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia dengan menggunakan pakaian yang sangat putih sekali, dengan rambut yang sangat hitam sekali, ya tampak tampan. Dan pada saat itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nah, wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baitah in istata'ta ilaihi sabila." Jadi dijelaskan oleh Rasulullah, Islam itu membaca syahadat. Kalian sudah baca syahadat semua ya? Cuman yakin saya baca syahadatnya itu kapan, Anda lupa ya? Nggak tahu kan kapan kalian baca syahadat itu? Memang bedanya berislamnya kita itu dengan berislamnya orang-orang non muslim itu. Kalau orang non muslim itu ketemu kapan pertama kali membaca syahadat, kalau kita nggak ketemu. Karena mulai dari kecil kita sudah diajari membaca asyhadu an la ilaha illallah, padahal kita tidak tahu artinya itu apa dulu. Ya, tapi sudah bersyahadat. Kalau orang non muslim masuk Islam, ya dituntun itu, saya bersaksi, ya, itu syahadat. Itu yang dimaksud dengan Islam, bersyahadat tentang keesaan Allah, dan juga bersyahadat atau bersaksi tentang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi nggak cukup dengan itu saja, baca syahadat terus kemudian selesai dia dikatakan sebagai umat Islam yang sempurna, masih belum. Ya kalau Islamnya ya memang sudah Islam, sudah statusnya memang muslim, tapi tidak sempurna. Harus disempurnakan dengan mengerjakan sholat 5 waktu genep ya, sholatnya genep semua, jangan sampai nggak genep. Biasanya anak-anak ini subuhnya hilang. Siapa yang biasa hilang ini subuhnya? Apalagi pembelajaran daring kayak gini, ini bangunnya jam berapa? Jam 9 atau bahkan duhur. Hilang itu subuhnya itu. Dan juga zakat ya, menunaikan zakat. Zakat itu ada 2, ada zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah insyaallah kalian sudah tahu semua, yang diberikan pada bulan Ramadan. Dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ketika ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, ya melaksanakan haji itu. Nah, setelah itu malaikat yang menyerupai manusia itu bertanya lagi,
fa akhbirni anil iman. Nah, berarti pertama berbicara tentang masalah Islam, sekarang masalah iman. Jadi ini masuk semua pada hal-hal yang dibicarakan di dalam ilmu kalam. Fa akhbirni anil iman. Beritahu kepadaku tentang iman, wahai Muhammad. Kemudian dijawab oleh Rasulullah bersabda, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu hendaknya engkau beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta ya. Dan juga percaya kepada para malaikat, dan juga percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikatnya itu yang perlu kita percayai, perlu kita ketahui, yaitu ada 10 ya. Sedangkan kitab-kitabnya itu ada 4. Kita wajib juga mengimani wa rusulihi, dan juga para utusan Allah. Utusan Allah itu memang banyak, cuman yang wajib diketahui ada 25. Dan juga wajib terhadap hari akhir. Jadi wajib percaya bahwa kehidupan ini ada akhirnya. Ada berakhirnya, wal yaumil akhir, atau hari kiamat itu nanti akan ada akhirnya, dan di situ nanti ada hari pembalasan juga. Dan juga percaya kepada qada dan qadar. Wa tu'mina bil qadri, percaya pada qadar, baik dan buruknya qadar. Itu sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya ini bertanya tentang ihsan. Jadi yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat itu Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Kau benar wahai Muhammad, sekarang beritahu kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah itu menjawab, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Ka'annaka, bukan melihat ya, bukan melihat, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau misalkan kesulitan, karena ini memang juga tidak mungkin ya, manusia melihat Allah tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu kan sifatnya, pernah saya sampaikan di kelas 10 yang saya ajar. Karena sifat Allah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Kalau kita memaksakan diri untuk mau melihat Allah, ya nggak mungkin bisa. Kita juga membayangkan, ya pasti salah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita membayangkan sesuatu di mana sesuatu itu masih belum kita pernah jumpai. Tidak mungkin. Coba, bisa tidak kita memikirkan sesuatu yang kita masih belum pernah mengetahui sama sekali? Tidak mungkin. Kita bagaimana bisa membayangkan Allah itu seperti apa, seperti siapa, kalau kita sendiri tidak tahu kriterianya, ciri-ciri Allah itu seperti apa. Sedangkan Allah itu berbeda dengan yang baru, tidak padat, tidak cair. Makanya itu bahaya justru kalau kita sholat Allahu Akbar. Makanya itu makruh kalau kita pejam mata ya, sholat pejam mata, karena nanti membayangkan Allah itu seakan-akan ada di depan loh. Seakan-akan Allah itu seperti raja, padahal tidak seperti itu nanti keliru. Itu bisa-bisa apa ya bisa-bisa musyrik itu. Jadi jangan sampai membayangkan
Allah itu seperti apa, duduk di singgasana ya, karena itu ada aras. Jangan dah, itu pasti salah itu. Makanya ketika kita tidak bisa membayangkan wujud Tuhan itu seperti apa ya, ini ikuti tuntunan dari Rasulullah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ketika Anda itu sudah tidak mampu melihat Allah, meskipun hanya seakan-akan, karena jelas itu salah itu, fa innahu yarak, kita wajib meyakini innahu yarak, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat engkau. Jadi kalau kita Allahu Akbar kayak gitu, jangan kemudian kita membayangkan Allah itu seperti apa sedang mengawasi kita ya. Itu nanti mujassimah itu, jadi membayangkan Allah itu seperti manusia, tidak boleh itu. Jadi itu, jadi hadis ini menjadi apa ya, menjadi dalil atau landasan di dalam ilmu kalam, menjadi dasar pijakan di dalam pembahasan ilmu kalam. Sedangkan yang berikutnya, yang ketiga, dasar daripada ilmu kalam itu justru adalah pemikiran manusia. Jadi pemikiran manusia itu juga menjadi dasar di dalam ilmu kalam itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa itu kan tadi ya, dalam pengertian pasti ada keterkaitan antara dalil nakli dengan dalil akli. Jadi membicarakan tentang akidah, keyakinan yang bersifat imani, dengan dalil-dalil rasional, argumentasi yang masuk akal. Nah, karena ilmu kalam itu mengkaitkan antara akidah imani dengan argumentasi rasional, maka tentu di sini tidak akan terlepas dengan yang namanya pemikiran manusia. Dan di dalam Al-Qur'an itu juga ya sebenarnya ini juga berangkat dari dalil nakli juga sebenarnya. Jadi menggunakan akal itu sebenarnya atas rekomendasi dari dalil nakli, bukan ujuk-ujuk menggunakan akal di dalam masalah agama. Tapi sebenarnya memang sudah ada rekomendasi dari Al-Qur'an. Makanya kita banyak kita temui ayat-ayat yang ini dengan redaksi tafakkur, tadabbur ya, tazakkur. Jadi afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, banyak itu. Juga ada kata nazar, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa mereka itu nggak ngelihat gimana unta itu diciptakan? Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu merupakan salah satu dalil bagaimana manusia itu menggunakan akalnya, menggunakan akalnya. Juga fa'tabiru, ambillah ibroh, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Jadi orang-orang yang berakal itu salah satu bentuk apa ya, jadi sebenarnya Allah itu memang menyuruh menggunakan akal kita. Di dalam ilmu kalam ini kemudian dijadikan sebagai, jadi akal pikiran manusia itu kemudian dijadikan sebagai dasar pijakannya. Jadi afamay yakhluqu kamal la yakhluqu afala tazakkarun. Maka apakah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
Afala tatadzakkarun. Apakah sama zat yang bisa menciptakan dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan? Jadi ini pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mempercayai atau menyembah patung misalnya, berhala, sama ndak yang bisa menciptakan dengan yang tidak bisa menciptakan? Kalau bisa menciptakan itu berarti Khalik, pencipta, ya Tuhan. Kalau tidak bisa menciptakan ya berarti makhluk. Tidak boleh dituhankan. Makanya bagi yang menyembah selain Allah, selain Allah yang tidak pantas dikategorikan sebagai Tuhan, maka itu salah. Ini dan pembahasan tentang masalah apa ya, menggunakan akal pikiran ini cukup apa ya, cukup dikenal sekali, terutama ketika Al-Quran itu membahas tentang keislaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebenarnya dari olah pikir. Jadi olah pikir, menemukan hakikat Tuhan itu sebenarnya dari olah pikir. Ketika melihat bintang, kemudian melihat bulan, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, melihat bintang, qala hadza rabbi, melihat bintang, oh hadza rabbi, ini Tuhanku. Setelah itu ra'al qamar bazighun, qala hadza rabbi, setelah melihat bulan muncul terbit, oh ini Tuhanku. Tapi kemudian setelah tenggelam, oh, tidak mungkin ini Tuhan saya. Kalau saya mengikuti ini, saya tentu dolun, sesat. Kemudian pagi harinya melihat matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ini lebih besar dari yang tadi malam. Cuman sama lagi, kok matahari akhirnya pada sore hari juga terbenam, maka tidak mengakui. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Loh, ini kok sama saja dengan yang tadi malam, tidak mungkin Tuhan itu terbenam. Maka kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim mengikrarkan diri, bersyahadat ya sebenarnya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan kita baca pada doa iftitah ya, sunnah itu dibaca ketika kita melaksanakan sholat. Jadi itu dalil yang pertama apa? Dalil yang pertama ya, dasar yang dijadikan sebagai landasan di dalam ilmu kalam. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah pemikiran manusia atau akal pikiran. Sedangkan yang keempat itu justru insting. Kenapa? Karena memang secara naluri ya, manusia itu memang sudah punya kecenderungan untuk bertuhan. Jadi ini apa ya? Ada naluri ketuhanan gitu. Naluri ketuhanan. Sejak zaman dulu itu memang sudah ada kepercayaan itu. Kayak mitos-mitos. Itu sebenarnya asal usul di karangan orang-orang primitif ya, benar mitos-mitos itu. Percaya pada benda-benda, percaya pada pohon-pohon besar, percaya pada batu besar. Kan di Mesir itu percaya kepada burung elang ya. Burung elang,
Kalau di Indonesia itu kayak apa, kalau ada burung elang itu katanya pertanda kematian. Dan kita juga masih melihat adanya pengaruh insting itu, kepercayaan di mana sampai saat ini informasinya di India itu masih mempercayai pada hewan. Hewan-hewan di sana itu nggak ditali ya, dibiarkan di sana itu, bahkan disembah itu karena dianggap sebagai apa dewa atau yang melahirkan dewa. Kalau kita jangan ikut-ikutan, nanti ada tikus disembah, ada ular disembah. Kalau di agama lain ya seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini sudah mempunyai naluri ketuhanan. Ya coba aja bayangkan kita naluri ketuhanan itu pasti muncul loh. Terutama dalam kondisi kita takut. Pasti kita itu ingatnya sama siapa? Ingatnya pada Allah. Allah. Tiba-tiba jatuh. Ya Allah. Anda sakit misalkan, nah yang ingat, ya Allah, ingat semua sama dosa. Yang bandel-bandel ini, yang bandel-bandel, yang nggak mau sholat subuh, apa yang nggak mau sholat subuh ini? Apalagi yang 5 waktu tidak dikerjakan itu. Itu sebenarnya mikir itu. Pasti coba kalau kalian ada kewajiban yang tidak dikerjakan, pasti dia itu mikir, nggak tenang hidupnya. Kenapa? Karena instingnya ini sebenarnya naluri ketuhanannya ini yang mendorong seperti itu. Rugi sebenarnya kalau kita ini tidak menjalankan perintah Allah, karena pasti kepikiran. Terutama bagi yang memang istiqomah ya, istiqomah sholat Jumat kemudian tidak sholat, masih dalam perjalanan, pasti itu kepikiran. Karena itu memang sudah bawaan dari naluri ketuhanan. Jadi sementara itu pertemuan kita kali ini, jadi kita sementara membahas tentang masalah definisi. Kita selesai definisi secara kebahasaan dan istilah. Sedangkan yang kedua kita sudah membahas tentang dasar pembahasan di dalam ilmu kalam. Yang kita ketahui itu dari ada dalil nakli Al-Quran dan hadis, sedangkan ada dalil akli yaitu pemikiran manusia, dan yang selanjutnya adalah dasar dari insting, karena memang manusia itu mempunyai naluri ketuhanan. Jadi itu sementara untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa Anda komentar di ini langsung di YouTube ini ya, di kolom komentar ini, baik komentar maupun pertanyaan. Dan bagi Anda yang tidak punya pertanyaan dan mendapatkan pertanyaan temannya, silakan itu dijawab. Usahakan pada waktu pelajaran ya, pada waktu pelajaran. Anda misalkan hari Senin ya, maka kalian komentarnya juga di hari Senin. Hari Selasa juga komentarnya di hari Selasa. Ini Sabtu ini saya jam saya itu cukup banyak, jadi nanti kalian. Dan jangan lupa juga ngisi absen. Di ngisi absen itu di e-learning. Kalau komentar ini untuk poin keaktifan itu, nilai keaktifan kalian di kolom komentar video ini. Jangan lupa juga kasih nama dan kelas. Jadi nama dan kelas berapa biar ketemu. Dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang ini ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Jangan lupa di
yang sudah saya upload ke e-learning, silakan Anda download dan di print out, jadi biar gampang nanti belajarnya. Dan tugas-tugas itu juga tidak akan jauh dari apa yang kita pelajari. Jadi nanti di situ sudah ada soal-soal, di situ ada soal-soal yang bisa Anda pelajari dan silahkan diisi. Ada soal pilihan ganda dan juga ada soal-soal uraian. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 1 jam 1/4 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan dalam jaringan berikutnya. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah sekian. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.